Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya. Seperti biasa, kita masih berada dalam kondisi stay at home, ya bisa dibilang. Ya, karena seperti yang sudah saya jelaskan dari beberapa minggu kemarin, kegiatan kita memang tetap terus di rumah. Ya, seperti yang pernah saya bilang bahwasanya saya akan mengisi hari-hari atau mengisi waktu-waktu saya dengan membuat cerita mengenai para ulama dan juga para wali Allah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang ahli sufi atau seorang wali, yang dimana kisah ini cukup menakjubkan, yang mungkin dalam pikiran kita ini merupakan hal yang sepele, tapi bagi mereka tentu saja tidak. Ya, bisa dibilang ini salah satu sikap warok seorang wali, seorang sufi, yang dimana mereka menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, baik itu ya perbuatan sekecil apapun gitu kan, yang dipandang menurut kita hal biasa-biasa saja, justru bagi mereka itu merupakan yang namanya dosa tetap dosa. Nah, di sini saya punya cerita tentang ada beberapa wali yang mempunyai kisah yang sangat unik. Terutama saya akan membawakan tentang Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Nah, sebetulnya nama beliau ini aslinya adalah Syekh Taifur. Lalu kenapa disebut dengan Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Nah, sebetulnya nama Yazid itu adalah nama anaknya. Nah, seperti biasa, kemarin saya sudah pernah bilang bahwasanya orang-orang di zaman dulu itu, terutama di negara-negara Arab, biasanya mereka menisbatkan namanya dengan nama kampung halamannya. Ya, di sini juga disebutkan ada namanya Al-Bustami. Ya, tentunya beliau lahir di kota Bistam, yaitu adalah salah satu kota yang ada di Iran. Nah, beliau ini adalah orang Iran, Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini. Nah, masyhurnya Syekh Taifur ini disebut dengan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Nah, dalam Risalah Al-Qushairi dikisahkan suatu ketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini pergi ke kota Hamedan, sebuah kota di barat laut Iran. Syekh Yazid Al-Bustami menetap di kota Bistam di kota kelahirannya sendiri. Nah, jarak di antara kota Bistam menuju Hamedan itu sekitar 700 km. Ya, jarak itu kalau misalkan di umpamakan ya, seperti jarak antara Jakarta ke Surabaya. Nah, dengan jarak sekitar 700 km ini untuk zaman sekarang mungkin tidak terlalu lelah, tidak terlalu penat lah perjalanan kita, karena memang sudah banyak transportasi yang menunjang kenyamanan, artinya yang dapat menjaga kenyamanan perjalanan kita. Ya, di antaranya ada motor, mobil, dan juga bis, pesawat juga kan. Nah, tapi coba bayangkan kalau perjalanan 700 km ini ditempuh dengan menunggangi kuda, dengan menunggangi keledai. Ya, keledai itu semacam hewan seperti kuda tapi agak lebih kecil. Nah, dan juga hewan berupa seperti unta. Ataupun dengan 700 km ini ditempuh dengan jalan kaki. Dengan kondisi pada saat itu, ya jarak antara Hamedan dan juga Iran itu 700 km, belum lagi mungkin jalan ditempuh adalah gurun pasir, pegunungan, bebatuan, dan lain sebagainya. Beda dengan zaman sekarang, ya di samping ada banyak transportasi yang nyaman, juga banyak makanan, ketersediaan warung-warung di jalanan yang bisa mencukupi kebutuhan kita selama perjalanan. Nah, ini konteksnya adalah Syekh Yazid Al-Bustami ini
perjalanan 700 km dengan menggunakan mungkin kuda atau unta, atau bisa jadi jalan kaki. Nah, di kota yang jauh tersebut, Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini dia berupaya untuk membeli keperluan, termasuk beliau membeli sebuah buah yang bisa disebut kesumba. Kesumba itu sejenis tanaman obat ya, yang bisa digunakan untuk obat. Tapi ya bentuknya dia itu seperti rambutan. Di Indonesia juga ada yang disebut kesumba itu. Nanti bisa carilah di Google kesumba, nanti akan muncul ya. Seperti itu. Nah, beliau rencana akan membeli yang namanya si buah kesumba itu. Nah, setelah selesai dengan keperluan beliau di kota tersebut, beliau lantas pulang kembali ke Bistam, ke kota yang ada di Iran itu. Nah, si Hamedan juga tadi masih tetap ada di Iran, cuman ada di barat laut di sana di ujung dengan jarak 700 km. Nah, ketika setelah sampai di rumah, dia menemukan 2 ekor semut. Ya, ada 2 ekor semut yang ikut atau terbawa di buah kesumba tadi. Lalu apa yang beliau lakukan dengan semut tersebut? Beliau ketika melihat semut tersebut merasa kaget. Kenapa demikian? Karena merasa bersalah. Merasa bersalah karena telah memisahkan kedua semut tersebut dengan keluarga-keluarganya yang lain. Karena dari pikiran seorang Syekh Yazid Al-Bustami ini, ya semut juga makhluk Allah. Semut juga punya keluarga, semut juga punya kelompok, punya ormas gitu ya bisa dibilang, atau punya organisasi yang lain, punya padepokan dan lain sebagainya. Maka timbullah rasa bersalah dalam diri beliau. Akhirnya dengan rasa kecintaannya terhadap sesama makhluk dan juga atas rasa bersalahnya beliau, apa yang dia lakukan tentang hal tersebut, maka beliau kembali lagi ke kota yang namanya Hamedan tersebut dengan jarak 700 km hanya untuk mengembalikan 2 ekor semut yang terbawa tadi. Keren gak tuh? Ya, kita bisa ada perumpamaan inilah, kita gunakan perumpamaan yang ada di sekeliling kita. Ya, walaupun semut juga ada di sekeliling kita, tapi kita tidak terlalu memerhatikan semut. Ada ayam atau anak ayam yang terpisah dari induknya. Untuk naluri ayam sendiri, si ayam itu pasti akan mencari-cari ibunya, dan ibunya mencari anak-anaknya. Dengan ayam sendiri kan biasanya, ya kita tahu lah ketika anak ayam terpisah dari ibunya. Nah, sama juga dengan semut, mungkin mereka seperti itu. Maka dengan sifat kewaroan seorang Syekh Yazid Al-Bustami, beliau mengembalikan dua semut yang tadi ke kampung halamannya. Wah, kalau kita tuh jauh dari sifat waro kayak gitu kan. Kita kalau misalkan dulu nih di pondok tuh, ya kalau misalkan beli gorengan itu ada istilah darmaji. Ya, jangankan untuk waro menjaga hal-hal yang sifatnya dosa-dosa kecilnya, inilah istilah darmaji atau dahar 5 bayar hiji, makan 5 bayar 1. Ketika kita makan bakwan, makannya 5 tapi bayarnya 1, ya karena nggak ketahuan tadi itu. Akhirnya kita seenaknya ngambil 5 tapi bayarnya 1. Ya jauh lah dari sifat wali gitu kan. Nah, dengan ini dengan mempelajari Syekh Yazid Al-Bustami tentang sifat waroknya beliau, ya kita bisa lebih menjadi berhati-hati tentang sesuatu yang bukan milik kita, tentang sesuatu yang dapat mengganggu orang lain tentunya. Ya mungkin terkadang kita nggak pernah sadar, menurut kita itu adalah hal-hal yang sepele, hal-hal yang biasa, tapi di sisi lain, bagi orang lain mungkin itu adalah
hal yang sangat besar dan hal yang sangat berarti. Maka dari itu ya kita mencoba untuk berupaya sebisa mungkin untuk jangan sampai mengganggu mengganggu ketenangan orang lain, kebahagiaan orang lain karena kesalahan yang kita anggap sepele tadi. Seperti itu. Ya ini semut ya. Semut, 2 ekor semut yang menurut kita ya udahlah, ngapain juga, salah dia kok ikut di sini gitu kan. Tapi seorang wali Allah mungkin tidak punya sifat yang seperti itu. Ya, ada juga kisah seorang ulama, seorang wali juga, Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah ulama masyhur, salah satu ulama masyhur di Indonesia. Karena kemasyhuran beliau, dia banyak melahirkan atau menurunkan kitab-kitab karya-karya yang sangat luar biasa, dan sampai saat ini di Indonesia hampir seluruh pondok pesantren di Indonesia menggunakan kitab-kitab karangan beliau. Nah, ada kisah menarik juga mengenai Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, ini masih dengan sifat kewaraan beliau. Di antaranya adalah beliau tidak pernah tertinggal yang namanya sholat malam. Tidak pernah tertinggal yang namanya sholat malam. Dan kebiasaan beliau adalah tidak tidur di atas kasur. Justru beliau tidurnya adalah di tempat yang banyak nyamuk. Yang banyak nyamuknya, dan juga sebagian orang menceritakan bahwa beliau tidur di dengan menggunakan alas dari salak, atau ada juga orang yang menyebutkan bahwa beliau tidurnya tidak di rumah tapi di kebun. Ada kebun di belakang rumahnya, kebun salak. Di situ beliau tidur, dan yang pasti kalau misalkan di kebun itu pasti ada banyak nyamuk. Nah, kenapa beliau ada alasan tertentu mengapa beliau tidak tidur di rumah? Ya karena kalau misalkan tidur di rumah, tidur di atas kasur itu sangat-sangat melenakan. Kita bisa rasakan sendiri bagaimana kita tidur di atas kasur menggunakan bantal, selimut juga ada guling, apalagi suasananya dingin gitu kan, di musim dingin, terus ya panas, kita juga nyoba cari kipas gitu untuk bagaimana kita nyaman dan nyenyak tidur. Tapi seorang Syekh Nawawi Al-Bantani, dia tidak betah tidur hanya sebatas untuk sesaat saja menghilangkan penat beliau. Tapi kita, tidur itu adalah sebuah kebutuhan yang penting gitu kan. Bahkan udah tidur 8 jam tuh merasa kurang dan tidur lagi. Itulah pelajar zaman sekarang. Tapi saya insya Allah enggak. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani ini tidurnya di kebun salak. Di situ banyak nyamuk. Nah, ketika beliau tidur di sana, otomatis kan ya namanya juga manusia, nyamuk pasti nyerang manusia lah. Ya ketika itu nyamuk banyak yang nempel di badan beliau. Beliau tertidur sedikit, ada nyamuk di tangannya atau ya di mukanya atau di tubuhnya. Beliau tidak memukul nyamuk itu sampai mati. Justru malah membiarkannya, si nyamuk itu, untuk menghisap darahnya, dan setelah kenyang dibiarkan pergi. Lalu ketika terbangun beliau sholat. Ketika sholat beliau coba lagi untuk tidur, dan digigit nyamuk lagi. Ketika digigit nyamuknya seperti biasa, tidak beliau pukul, tapi malah beliau biarkan dan beliau sholat lagi. Sampai terus setiap hari seperti itu. Pada dasarnya adalah kenapa seluruh ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah, tidak ada yang tidak berguna. Semua berguna, bermanfaat di tempatnya masing-masing. Si nyamuk itu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, adalah harusnya kita sebagai manusia itu berterima kasih kepada si nyamuk. Karena kenapa? Secara syariat dia memang seperti mengganggu kita, tapi secara hakikat dia adalah makhluk Allah. Dia menyuruh kepada kita, membangunkan kita untuk senantiasa
berzikir kepada Allah, senantiasa untuk melaksanakan sholat di malam hari. Jadi kenapa si nyamuk-nyamuk itu menggigit beliau? Kata dia, karena hakikatnya si nyamuk itu bukan untuk mengganggu, tapi untuk mengingatkan kita agar senantiasa waktu kita tidak banyak dilenakan dengan yang namanya tidur, dan lebih banyak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, seekor nyamuk aja yang menurut kita itu adalah pengganggu, tapi ketika ulama yang memikirkannya, ketika ulama yang apa istilahnya, yang mengibaratkan atau memikirkan tentang seekor nyamuk tersebut, maka jadi indah. Kita tidak akan semena-mena membasmi nyamuk dan lain sebagainya gitu. Tapi jangan sampai kita pun memelihara nyamuk di rumah. Ya artinya walaupun kita tetap, kalau misalkan kita nggak punya nggak punya kebun salak ataupun nggak punya tempat-tempat yang ya kita nggak mungkin lah rasanya untuk ngikutin beliau tidur di kebun gitu kan. Ya tidur di rumah sekarang kan beda sama zaman dulu. Kalau dulu kan nggak ada alarm, terus nggak ada HP gitu. Tapi sekarang kan alarm ada, terus di HP juga ada alarmnya. Tidur di rumah oke, nggak apa-apa. Ketika ada alarm nyala ya bangun gitu kan. Tapi masalahnya kadang-kadang kita tidur di rumah, alarm bunyi, tidur tetap nggak pernah terganggu. Itulah kita. Ya, itulah sedikit cerita tentang Syekh Yazid Al-Bustami dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani. Kisah keduanya adalah tentang bagaimana kita menjaga kewaraan. Ya, dari Syekh Yazid Al-Bustami adalah tentang menjaga semut tadi, dan Syekh Nawawi Al-Bantani pun demikian. Nah, semoga kita juga tidak sembarangan untuk menghukum makhluk-makhluk Allah. Nah, dan termasuk sekarang ini adalah dengan adanya corona ini banyak sekali hikmahnya. Di antaranya adalah kita lebih sangat intens menjaga kebersihan gitu kan. Ya contohnya aja di rumah saya, ketika ada teman-teman yang sebentar saja keluar rumah, maka ketika masuk dia wajib cuci tangan, wajib cuci kaki, dan senantiasa kalaupun ada tamu tidak sembarangan bersalaman, karena ketika datang ke rumah bukan tidak etis, tidak adab gitu kan, tapi kan demi menjaga kebersihan. Ya di antaranya juga kita tidak terlalu banyak beraktivitas, terus kota-kota banyak yang lockdown gitu kan, karena berpuluh-puluh tahun banyak sekali kehidupan yang kita tidak pernah memikirkan dampak buruknya, ya sehingga dengan adanya wabah corona ini adalah mungkin sebuah peringatan bagi kita agar tidak terlalu habis-habisan dengan namanya pembangunan dan lain sebagainya. Ya kita bisa lihat dengan adanya kita sistem stay at home gitu kan, untuk diam di rumah, ya udara di Jakarta udah mulai bagus, saya baca di berita, terus lingkungan di sekitar saya juga tidak terlalu banyak polusi gitu, alhamdulillah. Ya insya Allah semuanya ada hikmahnya. Kita selalu berdoa mudah-mudahan pandemi corona ini segera berakhir, dan semua orang, teman-teman kita, saudara kita yang terkena wabah corona, semoga senantiasa Allah berikan sembuhan kepada mereka, dan juga para tenaga medis dan aparatur pemerintah yang menangani ini, dari mereka semua yang menjadi garda terdepan menangani virus corona, semoga Allah jaga mereka, lindungi mereka. Dan juga untuk kita semua, mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kesehatan, dan bagi orang yang telah meninggal karena virus tersebut, semoga Allah berikan tempat yang terbaik bagi mereka semua. Oke, terima kasih. Kita ketemu kembali di episode selanjutnya, insya Allah. Saya mengambil membaca kutipan yang saya ambil dari mengenai kisah Syekh Yazid Al-Bustami adalah dari M. Khairul Mustafa Al-Nus Ma'had Ali, Pondok Pesantren Lirboyo. Ya, linknya ada di deskripsi. Silahkan kalau misalkan mau baca lebih detailnya. Kalau misalkan tentang Syekh Nawawi Al-Bantani, saya baca di Cerita Para Wali di Facebook. Linknya juga insya Allah saya akan tulis di deskripsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.